Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam ini melanjutkan kajian fiqhus sirah, memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pekan yang lalu telah sampai ke al-mabhas al-awwal, pembahasan pertama, nasabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Syaibah bin Hashim. Hashim nama aslinya Amru bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Qusayyin. Qusay nama aslinya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihar. Fihar inilah yang digelari dengan gelar Quraisy. Jadi Quraisy itu dari Fihar sampai dengan Abdul Muttalib itu Bani Quraisy. Bin Malik bin Nadar, Malik ke atas sampai ke Adnan itu bukan Quraisy tapi disebut dengan Kinanah. Disebut dengan Kinanah. Bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addin bin Adnan. Ini nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hafal. Baik. Kemudian di bagian yang kedua, ajdadur Rasul, kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas Qusay. Qusay ini kakek yang keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Qusay. Kakek yang pertama Abdul Muttalib, yang kedua Abdul Manaf, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdul Manaf, yang keempat Qusayyin. Qusay ini kakek Nabi yang terbesar, yang paling dihormati. Dia seorang raja di zamannya. Walaupun Mekah itu, Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah itu tidak pernah menjadi sebuah daerah yang di dalamnya ada politik kekuasaan, tidak pernah. Sebagaimana di Himyar, di Yaman, di Ghassan, di Persia, di Romawi, tidak pernah. Tapi secara de facto, Qusay ini seorang penguasa yang besar. Dialah yang mengumpulkan anak-anak dari Fihr di kota Mekah, sehingga Quraisy itu berkonsentrasi tinggalnya di Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, di lembah yang diberkahi, Wadil Mubarak. Baik, ketika Qusay meninggal dunia, lamma halaka Qusayyun, bacanya Qusayyun ya, khalafahu auladu al-arba'ah. Ketika dia meninggal, Qusay meninggal, digantikan anaknya yang keempat, Dia punya anak 4. Pertama Abduddar, itu nama anaknya Abduddar. Yang kedua Abdul Manaf. Abdul Manaf ini nama aslinya Al-Mughirah. Yang ketiga Abdul Uzza. Kemudian yang keempat nama anaknya Abdu Qusay. Wa kana asyrafuhum fi Quraisyin Abdul Manaf. Yang paling menonjol di antara 4 ini Abdul Manaf.
Ini kakeknya Nabi yang ketiga. Nama aslinya Al-Mughirah. Alladzi kanat lahu siqayah war rifada. Abdul Manaf ini memiliki hak yang disebut dengan as-siqayah. As-siqayah itu kewajiban memberikan minum kepada jamaah haji. Jadi bertanggung jawab menyiapkan air minum kepada jamaah haji. Kenapa? Karena pada saat itu sumur Zam-Zam belum ditemukan. Dikubur, dipendam oleh Khuza'ah, Bani Khuza'ah ketika mereka meninggalkan kota Mekah setelah dikalahkan oleh bukan Bani Khuza'ah, dipendam oleh Jurhum, kabilah Jurhum ketika mereka dikalahkan oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah sendiri berkuasa di Mekah itu sekitar 300 sampai 500 tahun. Subhanallah. Bani Khuza'ah inilah yang pertama-tama membawa tradisi penyembahan berhala ke Mekah. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Oke, baik. Jadi kemudian Ar-Rifada itu adalah kewajiban menyiapkan makanan kepada jamaah haji. Jadi dulu jamaah haji itu gratis. Ini semua di bawah tanggung jawab Abdul Manaf. Abdul Manaf. Qusay itu punya anak 4, tapi yang paling menonjol itu 2. Abdul Dar yang mewarisi kekuasaan ayahnya. Kemudian Abdul Manaf. Kemudian 2 keluarga besar ini bersepakat untuk saling membagi kekuasaan di kota Mekah. Abdul Dar itu menguasai Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam tempat bermusyawarah. Kalau di Indonesia gedung MPR. Nah itu Darun Nadwah namanya. Kemudian bendera peperangan, diplomasi itu dikuasai oleh Abdul Dar. Kemudian As-Siqayah war Rifada tentang penguasaan Ka'bah, penyiapan jamaah haji makan dan minum itu di bawah tanggung jawab Abdul Manaf. Ba'da Abdi Manaf, setelah meninggalnya Abdi Manaf, khalafahu ibnuhu, anaknya menggantikan dia, yakni Hisham atau Hashim. Wa huwa awwalu man sanna rihlatash syita'i was-shaif. Dialah yang paling pertama membuka rute perjalanan dagang. Asyita itu musim dingin ke Yaman. Musim dingin kemana? Ke Yaman. Pokoknya shi itu banyak titik-titiknya itu berarti hujan itu. Asyita itu ke Yaman. Kemudian was-shaif itu ke Syam. Ke musim panas ke Syam. Dia membuka kerjasama dengan pemimpin-pemimpin yang ada di negeri Yaman, di negeri Syam, serta kabilah-kabilah Arab di sepanjang perjalanan. Wasummiya Hashiman, kenapa disebut dengan Hashiman? Likauni yahshumut tharid, karena dia yang pertama kali menyobek tharid, menumbuk tharid. Tharid itu makanan khas orang Arab ya. Mungkin Pak Zakaria pernah makan tharid. Tharid ya agak seperti itulah. Ini tharid itu makanan khas orang-orang Arab itu. Lil hujjaj wa ismuhul hakiki Amru. Nama aslinya Hashim ini Amru. Amru ini kakeknya Nabi yang keberapa? Yang kedua. Tsumma ba'da Hisham jaa Abdul Muttalib. Setelah peninggalan Hisham ini juga 4 saudara yang masyhur. Pertama dia Hisham, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Naufal, yang keempat Abdus Syams. Hashim adalah pengganti ayahnya Abdul Manaf di dalam melaksanakan tugas As-Siqayah war Rifada. Summa ba'da Hisham jaa Abdul Muttalib alladhi nasha'a fil Madinah, yang tumbuh di Madinah. Kenapa tumbuh di Madinah? Karena ibunya orang Madinah.
Jadi neneknya Nabi dari dari kakeknya Hashim itu orang Madinah. Subhanallah. Jadi mungkin di sini salah satu itu skenario Allah ya, kenapa Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya. Subhanallah. Karena istrinya Hashim namanya Salma An-Najjar dari kalangan kabilah Al-Khazraj. Itu asli Madinah yang dinikahi Hashim ketika dia berdagang ke Madinah, ke Syam. Dari pernikahan ini lahirlah Abdul Muttalib yang bernama asli Syaibah. Abdul Muttalib nama aslinya apa? Syaibah. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena yang menjemputnya di Madinah itu pamannya Al-Muttalib. Ketika sampai di Mekah, orang-orang mengatakan, ini adalah budaknya Muttalib. Maka disebut dengan Abdul Muttalib. Sehingga itu yang masyhur namanya. Itulah yang masyhur namanya. Baik. Wa kana syabihan bi jaddil a'la. Abdul Muttalib ini sama secara fisik dan wibawa itu sama dengan kakeknya, yaitu Qusayyin. Kakek ketiga. Qusayyin. Wa huwa alladhi hafara bi'r Zamzam. Dialah yang menggali sumur Zamzam. Bi'ru Zamzam, hafara bi'ra Zamzam. Dia yang menggali sumur Zamzam. Karena selama beratus-ratus tahun itu sumur Zamzam hilang. Dan kita tahu sendiri Mekah itu sumber airnya sedikit. Maka mereka menggali sumur di luar area Masjidil Haram. Itu. Wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu 'asyratan minal walad an yazbaha ahadahum. Dialah yang bersumpah, bernazar, kalau dia diberi rezeki 10 anak laki-laki, karena pada saat itu baru satu anaknya, namanya Haris, Al-Haris. Kalau diberi anak 10 laki-laki, satu di antara mereka akan disembelih. Satu di antara mereka akan disembelih, dikorbankan untuk berhalanya. Berhala namanya berhala Nailah yang ada di samping bangunan Ka'bah. Qadarullah yang terpilih adalah Abdullah. Setelah diundi di antara 11 atau 12 anak laki-lakinya, yang keluar namanya adalah Abdullah. Maka Abdullah yang akan disembelih oleh bapaknya, walaupun akhirnya tidak jadi karena protes kabilah-kabilah dari ibunya Abdullah itu, yakni Fatimah, sehingga tidak jadi, diganti menjadi 100 ekor unta. 100 ekor unta. Yaqulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam an nasabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang nasabnya, innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah min walad Ismail, dari anaknya Ismail alaihissalam. Jadi Kinanah dipilih dari anaknya Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah, kemudian Quraisy dipilih dari Bani Kinanah. Quraisyan itu siapa tadi? Fihr ya. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dipilih dari Bani Quraisy itu Bani Hashim, anak-anaknya Hashim. Anak-anaknya Hashim itu selain Abdul Muttalib ada anak-anak yang lain. Ada anak-anak yang lain. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Hashim, dari keluarga besar Hashim. Ini hadis diriwayatkan Muslim. Walaqad syahida hatta al-a'da'a bi taharati hadzal nasab wa rif'atihi. Telah dipersaksikan musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh dakwah, tentang kesucian dan kemuliaan nasab beliau. Nasab beliau. Faqad sa'ala
apa namanya? Pada qad sa'ala telah bertanya kepada raja Romawi Herakl. Kalau yang bahasa Indonesia Heraklius. Malik Rum Abu Sufyan. Jadi raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan. Indama kana kafiran, ketika dia masih kafir. Pada saat itu dia pergi ke Syam berdagang. Kemudian dipanggil oleh Raja Heraklius. Karena Raja Heraklius mendengar ada nabi yang diutus di negeri Arab. Kemudian dipanggil, ditanya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya tentang nasab. Bagaimana nasab orang yang mengaku nabi? Disebutkan huwa fina dzu nasabin. Dia memiliki nasab yang baik di antara kami. Pertanyaan yang lain, apakah ada sahabat orang yang mengaku nabi itu kafir setelah mengenal baik Muhammad? Kata siapa? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Tidak ada. Maka Raja Heraklius mengatakan, dia akan menguasai singgasana saya. Dia akan menguasai singgasana saya. Kalau dia di sini, kata Heraklius, saya akan mencuci kakinya dan akan mendudukkan di singgasana saya. Kemudian saya cuci kakinya. Subhanallah. Seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya panjang. Walimakanati hadzan nasab, kedudukan nasab ini, kemuliaan nasab ini, lam najid ahadan min a'da'ir rasul, tidak ada satupun dari musuh Rasul ta'ana fi nasabi, yang mencederai, mencela Nabi dari sisi nasab. Tidak ada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang di Mekah dan di Madinah yang mencela Nabi dari sisi nasab. Mahirsihim syadid, padahal mereka sangat-sangat berkeinginan ala ikhtilaki kulli ma yumkinu ay yushawwiha sum'atahu, segala sesuatu yang bisa menciderai, memperburuk nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kusa min maqamihi syarif, atau mengurangi dari kedudukan yang mulia. Jadi orang Arab sendiri yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mencela Nabi dari sisi nasab. Dari sisi nasab. Subhanallah. Ini menunjukkan kemuliaan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mencari segala cara untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal mengurangi kedudukan beliau yang mulia di tengah bangsa Arab. Baik. Kemudian masuk ke poin berikutnya, masirru ikhtiyari rasul min qabilati zati makanah. Apa rahasia dari terpilihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilati, dari kabilah zati makanah, yang memiliki kedudukan mulia. Makanatun dari kalimat makan. Atau tempat, ditambah dengan makanah, itu kedudukan. Taib. Al-awwal, yang pertama, la'alla minal hikmati fi dzalika, dan hikmah, di antara hikmah terpilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang mulia, yang terhormat, an takuna da'watu ilal musawati wal adl, agar dakwanya yang mengajak kepada persamaan dan keadilan. Ini dakwanya Islam. Islam itu sama semua di depan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Antakuna da'watuhu ilal musawati wal adl qaimatan ala asasin thabitah, agar dakwanya yang mengajak kepada persamaan derajat itu berdiri di atas pondasi yang kuat. Pondasi yang
pondasi yang kuat. Walaysat raddu fi'lin li halatin nafsiyah aw makanatin ijtimaiyah. Jadi dakwanya itu bukan hasil dari pergolakan jiwa atau kondisi dirinya. Mungkin kondisinya dulu terisolasi, terpinggirkan karena dari bangsa yang terpinggirkan, atau makanatin ijtimaiyah, atau karena ia ingin mendapatkan status sosial. Jadi dakwah Nabi jauh daripada itu. Jadi kalau ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi kemudian dia berdakwah mengajak kepada persamaan, tentu makul, diterima oleh orang. Falau lam yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal nasab, seandainya Nabi bukan di nasab yang seperti ini, an-nasab ar-rafi'. Ar-rafi' itu tinggi ya. Subhanallah. La wajadna man yaqul, maka kita akan menemukan orang yang berkata. Karena ingat, bangsa Arab itu selalu mencari celah untuk menjatuhkan dakwah Islam. Walaupun itu sebenarnya sampai sekarang juga sama ya. Selalu mencari celah menjatuhkan dakwah salaf. Kita akan menemukan orang mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammadan innama yutalibu bima iftaqadahu, sesungguhnya dia menuntut. Talaba yutalibu itu menuntut apa-apa yang terlewatkan darinya, dari sisi harta, dari sisi kedudukan, martabat sosial. Jadi dakwanya mungkin dari situ, kalau dia bukan dari nasab yang mulia. Liyarudda i'tibarahu al-ijtimaiyah, agar ia mendapatkan status sosial. Subhanallah. Walaqad ra'ayna katsiran minad da'watil munharif al-batilah, karena kita menyaksikan banyak ideologi ad-da'wat al-munharifah yang menyimpang, yang batil. Kanat da'watuhum sada liwaqin sayyin lima asyu, adalah muncul, kita menemukan banyak ideologi yang menyimpang, yang batil, muncul dari background hidup yang buruk, dari latar belakang hidup yang susah, yang tertindas. Famasalan al-markisiyah, ini marxisme, ideologi marxisme. Al-mulhidah, ateis, ini marxisme itu ateis ya. Da'a ilaiha rajulun 'asha manbuzan fil mujtama. Ini dakwah, ini ideologi marxisme itu muncul dari seorang laki-laki yang hidupnya tertindas. Fa arada al-i'tibar li nafsi, maka dia ingin agar status sosialnya tinggi, naik di tengah-tengah masyarakat. Bihadhihi da'wah allati tuwajihu ar-ra'sumaliyah, yang dakwanya menentang kapitalisme. Jadi asas dakwanya, ideologinya marxisme itu melawan kapitalisme yang ada di zamannya, karena dia hidup dari keluarga yang terpinggirkan, keluarga miskin. Allati iftaqadaha fi hayati, yang ia tidak dapatkan di dalam kehidupannya. Dakwah Nabi tidak seperti ini. Dakwah Nabi bukan dibangun di atas keinginan untuk mendapatkan status sosial, tapi benar-benar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadhil hikmah al-ula, ini hikmah yang pertama. As-tsaniyah, yang kedua, annal araba, sesungguhnya orang-orang Arab, kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu, mereka mengetahui persis nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemurnian nasabnya. Karena nasab Nabi itu murni, tidak ada cacat di dalamnya. Nasab Nabi itu tidak pernah tercampuri oleh
hubungan yang tidak sah, terjaga. Tidak ada kakeknya Nabi kemudian berzina, kemudian melahirkan anak. Tidak ada itu. Tidak ada. Terjaga. Ini Allah jaga ini. Allah jaga nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu a'dadatan fil indiwai tahta liwai. Karena orang-orang Arab itu mengetahui nasabnya Nabi mulia, keaslian nasabnya, maka mereka tidak mendapatkan keberatan untuk bergabung di bawah al-indiwa, itu bergabung tahta liwa, di bawah bendera dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walana an natasawwar, maka coba kita bayangkan zuhura syakhsin, membayangkan munculnya seseorang, min mawali, dari seorang budak, baina hadzal qabail, muncul seorang budak di antara kabilah-kabilah Quraisy, kan banyak kabilah Quraisy itu ya. Mada sayakunu raddu fi'lil qabail, apa respon kabilah-kabilah Quraisy tentang ini? Pasti menolak. Utsman al-Huwairis saja yang dikenal itu Hanif minal hunafa, termasuk orang-orang yang lurus, itu ketika diberikan mandat oleh Raja Romawi dengan titah sebuah surat untuk menjadi gubernur di Hijaz, itu ditolak sama bangsa Quraisy. Dia bilang, emang ente siapa? Itu. Kami tidak mau dipimpin. Subhanallah. Begitu ya. Walaqad qala al-kuffaru ma'a hadzal nasab ar-rafi'. Orang-orang kufar mengatakan meski nasabnya Nabi tinggi, tetap dia menolak gitu. Dia mengatakan waqalu, mereka berkata, laula nuzila hadzal Qur'an, kalau seandainya, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini azim, tidak diturunkan, itu aslinya rajulin azimin minal qaryatain, itu begitu. Tapi Al-Quran itu punya uslub yang indah. Subhanallah. Ala rajulin minal qaryatain azim, aslinya ala rajulin azimin minal qaryatain, tapi kan gak enak bacanya. Subhanallah. Itu keindahan Al-Quran. Ala rajulin, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari orang besar dari dua kota. Qaryatain itu dua kota ya, dua negeri. Qaryatain, kalau Korea sekarang desa, tapi dulu itu negeri ya. Qaryatun, qaryatani, quron, itu zamannya qura. Jadi kenapa mereka tidak menurunkan Al-Quran ini kepada dua laki-laki yang besar dari dua negeri, yaitu negeri Mekah dan negeri Taif. Nabi saja yang begitu mulia nasabnya masih diucapkan seperti ini oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Ini bentuk penolakannya. Kalau memang mereka ini, kalau mereka mengatakan kalau memang Al-Quran ini benar turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak diturunkan kepada dua laki-laki besar, laki-laki yang berpengaruh? Siapa itu? Walid bin Mughirah. Yang di Mekah, Walid bin Mughirah punya anak Khalid bin Walid, yang akhirnya masuk Islam pada tahun 6 Hijriah. Kemudian yang kedua, Urwah bin Mas'ud yang tinggal di Taif. Orang inilah yang menolak dakwah Nabi ketika Nabi SAW pertama kali hijrah ke Taif selama 10 hari, yang ditemani oleh Zaid bin Harithah, maulanya. Subhanallah. Kenapa nggak diturunkan kepada Walid saja atau Urwah? Karena Walid itu orang yang banyak anaknya, maka disebut dengan Walid. Banyak anaknya, hartanya besar, hartanya banyak. Nabi itu yatim, bahkan Nabi itu yatim yang sempurna. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dan dia tidak pernah memanggil abi seumur hidupnya, karena dia tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Jadi ada yatim itu sedang, ada yatim yang derajatnya tinggi, itu Nabi SAW yatim yang paling ini,
Karena dia pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, tidak pernah menganggil abi. Maka dia sangat menyayangi budaknya Zaid bin Harithah. Sangat disayangi, subhanallah. Sampai-sampai Zaid bin Harithah itu Harithahnya dibuang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad At-Tabanni, walaupun itu dilarang dalam Islam. Baik. Ini hadhihi hikmah as-saniyah. Hikmah as-salisah anna kaun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, eksistensinya Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilati zati makana, yaitu dari kabilah yang mulia, ya'udu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bil himayah. Kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dari kabilah yang mulia ini pada dasarnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwanya, yaitu apa? Bil himayati wan nusrah. Kabilahnya bisa melindunginya dan menolongnya dalam dakwah ini. Dan ini masyhur. Al-himayah itu artinya melindungi, wan nusrah menolongnya. Walaqad waqafat qabilatur Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaqifa thayyibah. Bagaimana kabilahnya Rasul memberikan peranan penting fi himayati, di dalam melindunginya. Kita maklum, subhanallah, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib itu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dakwanya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 10 kenabian. Kama annahum dakhalu ma'ahu syi'bah, sebagaimana terjadi ketika terjadi pemboikotan selama 3 tahun, yang menolongnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga-keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Muttalib. Subhanallah. Itu saat itu kondisi yang sangat sulit, sebagaimana digambarkan Ibnu Mas'ud. Katanya, saya pernah keluar malam-malam karena lapar, saya raba-raba tanah, ada yang basah saya makan. Ketika dia ingat di Madinah, saya tidak pernah tahu apa yang saya makan pada saat itu. Subhanallah. Mereka ada yang makan daun-daun. Nah, sebab itulah Khadijah itu sakit. Selesai itu kan meninggal Khadijah. Beberapa waktu setelah pemboikotan itu Khadijah meninggal dunia. Subhanallah. Walamma hawala kuffar Quraisy qatlahu, ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana minal iqabati allati ahammatum qabilatuhu, maka kendala yang mereka hadapi adalah perlindungan dari kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani mereka menyentuh Nabi, berarti menyentuh kabilah Quraisy. Maka akan terjadi pertumpahan darah secara massal. Tidak berani itu. Wa waqafa Abu Thalib muwafaqahu al-masyhurah. Kita tahu Abu Thalib menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Thalib didatangi pembesar-pembesar Quraisy untuk menghentikan keponakannya dari dakwah, Abu Thalib sempat terpengaruh dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwanya. Tapi Nabi mengatakan, seandainya Allah menurunkan matahari tangan kanan saya dan bulan tangan kiri saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai saya mati atau saya dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kata pamannya, kalau begitu lanjutkan dakwamu, saya akan membantumu. Gitu. Wa Islamu Hamzah kana asluhu wa bidayatuhu kama taqulu kutubus siyar himayatan libni akhi. Sebagaimana juga masyhur, Hamzah itu masuk Islam gara-gara menolong, melindungi keponakannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pada saat itu Hamzah lagi berburu. Pulang dari berburu, ada orang yang memberitahu, "Hai Hamzah, keponakanmu baru dimaki-maki sama Abu Jahal." Itu lagi pada saat itu Abu Jahal sudah maki-maki Nabi, kumpul di Darun Nadwah bersama pembesar-pembesar Quraisy.
Datanglah Hamzah ini, lihat Abu Jahal, langsung dipukul kepalanya pakai busur sampai keluar darah. Kamu menghina keponakanku. Emang kenapa? Saya sudah Islam katanya. Saya sudah masuk Islam, padahal belum masuk Islam pada saat itu Hamzah. Kamu sudah Islam? Iya sudah, padahal belum dia. Nah, itu. Teman-temannya ingin membantu Abu Jahal, kata Abu Jahal, jangan, karena memang saya menghina keponakannya. Jadi dia legowo, dipukul kepalanya. Dari sebab itu dia mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Hamzah itu pamannya Nabi yang sangat dicintai. Beliau tidak punya keluarga. Subhanallah. Dia meninggal tanpa punya anak. Itu Hamzah. Wafat di perang Uhud. Wafat di perang Uhud. Dikeluarkan jantungnya, dibelah, dipotong telinganya. Subhanallah. Itu Hamzah. Karena itu seumuran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu punya ibu namanya Halah. Halah itu dinikahi Abdul Muttalib bersamaan dengan Aminah Aminah dinikahi dengan Abdullah. Jadi hari pernikahannya sama, karena Aminah dan Halah ini sepupuan. Wahab punya anak namanya Aminah, Wahab punya adik namanya Wuhaib, Wuhaib punya anak namanya Halah. Jadi bersamaan seperti itu. Itu orang Arab begitu namanya, gampang. Sa'id, Sa'idah, As'ad, nah itu saja. Satu kalimat itu aja diputar-putar. Sa'id, nah seperti anaknya Abu Faiz, Fauzan, Faiz, nanti Mafazah. Baik, selesai di pembahasan yang pertama, al-mabahsal awal. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadisatul fil, ada pertanyaan. Ini peristiwa gajah. Sebelum saya ceritakan ini peristiwa penyerangan pasukan gajah ini, bergajah, musababnya Raja Romawi itu mempunyai kekuasaan di Najran, di Yaman. Di Yaman itu kan ada daerah namanya Najran ini orang-orang yang beragama Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, agama yang masih murni. Nah, di situ berkuasa Raja Himyar yang bernama Dzu-Nuwas. Dia ini beragama Yahudi. Dzu-Nuwas inilah yang membantai orang-orang Najran dengan menggali parit dan dibakar hidup-hidup di sana. Puluhan ribu orang-orang Nasara yang bertauhid. Itulah yang disebut dalam Al-Quran Ashabul Ukhdud. Kemudian ada yang selamat dari antara mereka, namanya Dzu Sa'laban. Dzu Sa'laban ini selamat, kemudian dia lari ke Romawi sana. Berarti melewati Mekah itu, Yasrib, ke Syam sana, bertemu dengan Raja Romawi, menceritakan kondisi orang-orang Najran yang dibakar hidup-hidup oleh Dzu-Nuwas. Kemudian Dzu Sa'laban ini meminta bantuan untuk menyerang Dzu-Nuwas ini, tapi ini kan jaraknya jauh sekali. Akhirnya kalau Raja Romawi mengatakan, kalau begitu saya akan memberikan perintah kepada Raja Habasyah, yaitu Najasyi yang ada di Afrika, Ethiopia. Nanti biar dia membawa pasukannya untuk menyerang Dzu-Nuwas. Maka Habasyah, Raja Najasyi itu memerintahkan komando pasukannya yang bernama Aryat. Aryat itu di situ ada namanya Abraha, salah satu pimpinan batalion lah mungkin. Berangkatlah mereka dengan pasukan sekitar 70.000 menyerang ini Dzu-Nuwas. Terjadilah pertempuran dan mereka kalah. Supaya mereka tidak dibunuh, mereka
lari dengan pasukan kudanya ke tengah laut dan mati tenggelam. Itu. Dari itulah berkuasalah Aryad di situ, di Yaman, dan itulah akhir dari kekuasaan Raja Himyar. Raja Himyar itu masyhur. Itu berbarengan dengan Raja Saba, Son'a, kota Tarim, dan lain sebagainya. Dari situ sebabnya kenapa di Yaman itu ada gajah, karena di Arab itu kan nggak ada gajah. Gajahnya di mana? Di Afrika. Nah itu. Jadi mereka bawa gajah dari Afrika ke Yaman. Nah setelah Aryad ini berkuasa, Abraha ini pintar ini, diprovokasi prajurit-prajuritnya agar dia bisa menjadi pemimpin. Akhirnya terjadilah dua kubu yang akan tumpah darah, berperang itu. Akhirnya Abraha mengatakan, daripada pasukan kita habis, lebih baik kita yang duel. Aryad sama Abraha ini. Ketika duel, Abraha ini kan kalah lah sama Aryad, sehingga dia hidungnya terpotong. Maka namanya Abraha al-Ashram, nggak punya hidung dia. Itu. Tapi dia menang akhirnya. Pada akhirnya dia menang, sehingga dia menjadi raja di situ. Dan dia marah ketika jadi raja. Raja Najasyi itu marah. Raja Najasyi bersumpah, saya akan datang ke Habasyah, ke Yaman, akan saya potong, saya gundulin tuh siapa? Abraha, dan saya akan penjarakan dia. Abraha pintar pula, dipotong seluruh rambutnya, kemudian ambil tanah Yaman, dikirim ke sana, kemana? Ke Habasyah. Ini rambutku, injaklah katanya. Kemudian ini tanah ini tanah Yaman, injaklah. Oh kalau begitu ya jadilah gubernur di sana. Itu begitu ceritanya di sana. Raja Abraha ini Kristen murni ini. Kristen murni ini. Itu sebabnya kenapa ada orang Kristen berkuasa di Yaman. Berkuasa di Yaman. Baik. Al-Mabas Ats-Tsani, pembahasan yang kedua, Hadisatul Fil. Hadisatul Fil, kejadian serangan gajah. Al-Fil itu gajah. Fi ahdi Abdul Muttalib, di zamannya Abdul Muttalib bin Hashim, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'at hadisatul fili, terjadilah peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Allati tazamanat, yang sezaman. Tazamanat dari timbangannya tafa'ala. Timbangan tafa'ala itu faidahnya itu dua berpasangan. Ya, dua berpasangan mengerjakan satu pekerjaan. Maka tasofaha, saling bersalaman dua orang. Itu dari timbangan apa? Tafa'ala. Itu di ilmu sharaf. Tazamanat ma'al amil ladzi wulida fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sezaman dengan terjadinya peristiwa ini, dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa hari setelah penyerangan ini lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Yang jelas sepakat para ulama bahwa itu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun terjadinya penyerangan penyerangan pasukan bergajah. Karena ini peristiwa besar. Ini peristiwa besar. Diketahui oleh bangsa Arab semuanya. Bahkan Raja Najasyi itu tahu. Karena ada pasukan Abraha yang tidak mati. Dan dia lari ke Yaman sana. Lari ke mana? Lari ke Habasyah sana melaporkan kejadian ini. Dan sebagian orang-orang Arab itu menyaksikan peristiwa ini, yang pada akhirnya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa namanya, ada dua itu yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa khulasatul qissah, ringkasan kisahnya. Khulasatun itu ringkasan.
Qissa itu dari kalimat qassa yakussu. Itu memotong. Dari kalimat qassa yakussu. Maka gunting itu bahasa Arabnya miqassun. Namanya miqassun. Kenapa gunting? Karena ini seakan-akan menggunting waktu. Memotong waktu. Itu. Anna Abraha al-Habashi. Abraha al-Habashi. Anna Abrahata al-Habashi. Naibu Maliki Habasyah. Wakil daripada Raja Habasyah. Itu Najasyi ya. Yang kita tahu akhirnya dia masuk Islam. Setelah didakwai oleh Ja'far bin Abi Talib. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu. Fil Yaman. Lamma ra'al Araba tatawafadu 'alal baiti fi Makkah, ketika Raja Abrah itu melihat orang-orang berduyun-duyun, wafada tawafada ya tawafadu, berduyun-duyun mendatangi Ka'bah, wa tahujjuhu kulla amin, dan berhaji setiap tahun. Bana kanisatan kabiratan, dia membangun kanisah, gereja yang besar di Son'a, di kota Son'a di Yaman sana. Wa asmaha, memberi nama. Asma yusmi itu memberi nama. Asma yusmi. Atau sama yusammi itu sama. Asmaha hanya kembali kepada mana? Kanisa ya. Kembali kepada kanisa. Al-Qulais. Jadi disebut nama apa? Gereja Al-Qulais. Wa arada an yusarrifal Araba, keinginannya adalah memalingkan orang-orang Arab ilal haji ilaiha, agar orang-orang Arab itu berhaji kemana? Ke Qulais, ke kota Son'a. Maka dia membuat, dikisahkan bahwa dia keramiknya keramik yang paling mahal. Kita tahu sendiri Yaman itu kaya dengan itu. Bukankah Istana Balqis itu dari apa? Dari mana itu? Intan itu yang berkilat, yang diangkat oleh pembantu Nabi Sulaiman sekejap mata dari Yaman kemana? Ke Palestina sana. Subhanallah, perjalanan 3 bulan sekejap mata, subhanallah, diangkat itu. Ketika Ratu Bilqis itu memasuki, diangkat bajunya, disangkanya air. Subhanallah. Sekarang nggak ada orang punya istana seperti itu, nggak ada itu. Ya. Itu dapat dari mana? Dapat dari lautan. Penyelam permata itu. Salah satu dari pekerjaan jin yang dibawa perintahnya di Islam itu kan mencari itu, yausun. Itu menyelam dan mendapatkan itu. Subhanallah. Baik. Sudah azan ya? Baik, kita sambung pekan depan insyaallah. Ini Hadisatul Fil, subhanallah, itu ada satu buku sendiri yang membahas itu. Luar biasa itu peristiwa itu, dan akibatnya serta sisi positifnya yang didapatkan kabilah Quraisy daripada peristiwa ini. Saya baru mengulang lagi, insyaallah saya akan ulang, nanti saya akan sampaikan di sini. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keberkahan dalam segala perkara kita, sehingga kita menjadi orang-orang istiqomah di atas agama dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.